Halo, sekarang kita lanjut untuk bagian Fed. Ya mungkin aku gak bakal nerangin terlalu detail basicnya Fed. Aku langsung aja ke perbedaannya transistor sama Fed. Selain ya ada beberapa perbedaannya, cuma di sini aku mau nerangin perbedaan nama kakinya aja. Perbedaan lainnya bisa kalian baca sendiri. Di sini, kalau di transistor namanya base, di Fed tuh jadi gate. Ini gate yang sebelumnya di transistor base, lalu kalau di transistor to kolektor, di FET itu drain. Nah, ini di drain. Lalu yang sebelumnya di transistor itu emitter menjadi source nih, G ya, D dan S. Gate, drain dan source. Lalu di sini ada beberapa rumus yang biasanya kita gunakan untuk mencari untuk menghitung persoalan FET sebagai amplifier atau FET sebagai penguat. Kita langsung aja ke soalnya. FET pada rangkaian di bawah ini mempunyai VGS off min 3 volt dan IDSS sama dengan 12 mA. Hitung tegangan outputnya. Jadi gini, sebelum kita mulai menghitung, kalau kalian ingat, aku sudah jelasin di bagian transistor. Sebenarnya kita tertarik transistor sebagai penguat atau FET sebagai penguat kan? Kalau transistor ini katakanlah ini transistor. Kita punya V in di sini, kita pengen tahu V out-nya di sini berapa sih? Nah, kalau di transistor gimana cari V out-nya? Kita harus cari dulu A-nya. A itu konstanta penguat. A itu kalau kalian ingat kan soalnya V out sama dengan A kali V in. Kita pengen tahu A-nya berapa. Gimana cara cari A? Kita cari hambatan pengganti di sini. Lalu kita cari RE aksennya yang di DC analisis. Di sini nggak ada ya. Mana ya? Nah, kalian cari hambatan penggantinya di sini, dibagi dengan RE aksen. Ketemu A-nya berapa. Nah, setelah itu kalian kalikan dengan V in, ntar kita bisa tahu V out-nya berapa. Nah, masalahnya pada cara mencari A itu tidak semudah kita cari hambatan penggantinya di sini terus dibagi hambatan yang di sini enggak. Untuk mencari A pada FET, kita harus mengalihkan transkonduktansi dengan RD, di mana RD ini sama dengan IGM. RD itu hambatan pengganti paralel antara RD dengan RL. Ya, ini RD, ini RL. Kita paralelkan, terus lalu kita kalikan dengan GM, ketemu hasilnya A. Oke, kita tahu nilai RD-nya berapa. Nih, aku pindah aja. Kita tahu nilai RD-nya berapa. Kita tahu nilai RL-nya berapa, kita tahu. Yang kita tidak tahu nilai GM-nya. Gimana cara mencari nilai GM? Nih, kita pakai rumus yang ini. GM sama dengan GMO 1 min VGS per VGS off. Sekarang kita udah tahu GMO-nya nih, kita udah tahu. GMO udah tahu, VGS off-nya kita sudah tahu. Lalu GMO kita belum tahu ya, GMO belum tahu. Yang kita belum tahu GMO dan VGS-nya. Maka tugas kita mencari GMO dan VGS. Gimana cara nyari GMO? Kita pakai rumus ini. Nah, GMO sama dengan min 2 IDSS per VGS off. Ini diketahui, min 2 IDSS-nya 12 mA, min 2 kali 12, VGS off-nya min 3. Sama dengan 8 milisiemens. Ya, Siemens ya. Oke, kita sudah tahu GMO-nya ini sudah. Sekarang kita cari VGS-nya. Gimana cara kita mencari VGS-nya? Kita akan menggunakan rumus yang ini nih. ID rumusnya ID sama dengan IDSS 1 min VGS per
VGS of kuadrat. Nah, kita harus tahu VGS-nya di sini berapa. Kita akan cari VGS pakai ini ya, pakai rumus ini, ntar kita tahu VGS-nya berapa. IDS, dari persamaan ini, mana yang belum kita ketahui? IDSS sudah kita ketahui, VGS of sudah kita ketahui, yang belum kita ketahui VGS yang mana akan kita cari, akan kita pecahkan dari rumus ini, dan ID. Kita nggak tahu nih rumus cara mencari ID gimana. Kita nggak tahu berapa besaran ID. Kalau kalian ingat, ID kan sebenarnya arus pada drain. Berarti kita cari arus yang di sini dong. Nah, ID itu sebenarnya kan ID sama dengan ID kan sama dengan VD per RD kan. ID enggak salah. ID itu sama dengan VS dibagi RS, dimana VS itu sama dengan VG min VGS dibagi RS. Kalau kalian ingat, VGS kan sama dengan VG min VS, berarti VS sama dengan apa? VG min VGS kan. Ya, jadi ini benar. Terus kita hapus dibagi RS. Nah, ini sama dengan IDSS 1 min VGS per VGS of kuadrat. Oke. Nah, VG. Bentar, aku cek dulu soalnya. Oke, kita fokus ke persamaan ini. Kita lihat di bagian sini, mana yang belum kita ketahui. VG belum kita ketahui. Lalu RS sudah kan, RS kan penghambatan pada source, kita tahu 680. Yang belum kita tahu VG, yaitu tegangan pada gate, tegangan di sini. Gimana carinya? Karena ini rangkaian pembagi tegangan, di sini ada resistor seri antara 250 dengan 500 yang terhubung dengan sumber 12 volt. Berarti kita bisa langsung aja VG sama dengan 250 kilo ohm per 250 kilo ohm tambah 500 kilo ohm kali 12 volt, rangkaian pembagi tegangan kan. Nah, ini hasilnya berarti 1/3 kali 12, 4 volt. Oke, berarti 4 min VGS per RS nya berapa? RS nya 680 kan, per 680 sama dengan IDSS berapa? IDSS 12 1 min VGS per, ini plus ya, karena VGS off nya min 3 kan. Nah, kalau kalian pakai solver di kalkulator manual, kalkulator biasa, ini ntar bakalan ketemu nilai VGS nya, nah, min 0,719 volt. Oke. Karena kita sudah tahu nilai VGS, sekarang kita bisa tahu nilai GM, ya kan? Kan tadi awalnya kita permasalahan utamanya ini nih, rumus ini kita nggak tahu GMU sama VGS. GMU udah ketemu, ini VGS juga udah ketemu, berarti sekarang kita bisa hitung GM-nya kan. GM berarti sama dengan 8 1 min min 0,719 per 3. Ini sama ini min ya, bener min ya, tetap min. Ini berarti 6,083 milisecond. Nah, kita udah tahu. Sekarang ingat tujuan awal kita. Tujuan awal kita tuh pengen nyari A kan, A. Dimana A itu butuh GM dan ini RD. RD kan paralel antara resistor pada drain dan resistor pada load. Sudah kita tahu. Kita GM-nya juga sudah kita tahu. Berarti sekarang A sama dengan 6,083 kali RD. Nih ya, arus pada load 200, pada drain 15.000.
jadi 15.000 diparalel sama 200, ntar hasilnya dikali 0,08, 6 kali 0,83, kita ketemu hasilnya tuh 1,2. Vout nya berapa? Vout kan A kali Vin, A nya 1,2, Vin nya berapa? Nah, Vin nya di sini karena ada load impedance di sini, kita cari dulu nih, kita paralel kan R1 sama R2 berapa paralelnya? Ini agak berantakan, nggak apa-apa ya. R1 sama R2 kan ini 500 sama 250 kan, berarti 500 sama 250, ntar ketemu 166,7 kilo ohm. Berarti Vin kan berarti sama dengan gimana ya, sama dengan R1 R2 dibagi ya gini kan, karena Vin itu tegangan yang di sini kan, dan ini rangkaian pembagi tegangan, berarti 166,7 kilo ohm dibagi 166,7 kilo ohm. Nah, ini kali V ya, kali V ini, sorry, kali V kali ini dikali tegangan apa ini 15 volt kali 10 mV kali 10, ini ditambah berapa RG nya, 100 kilo ohm, ntar ketemu hasilnya 6,25 mV. Berarti Vout sama dengan 1,2 kali 6,25, berarti 7,5 mV. Oke.